Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung di kajian Majelis Taklim Cahaya Surgawi. Mungkin kita agak kecepatan sekarang Pak 5 menit, tapi nggak apa-apa ya. Lebih cepat lebih Nggak baik. apa-apa. Insya Allah hari ini kita akan apa, mengikuti kajian dari Ustadz Pak Arifin Jaidinirat dengan judul Tafsir Hadis tentang Takwa, Pak. Jadi mungkin Hmm. untuk mempersingkat waktu, saya boleh minta kesediaan Pak Ustadz untuk membuka dengan doanya dulu, Pak. Silakan Pak Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur alhamdulillah, subhanallah. Dialah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah. Dialah Allah, segala puji milik Allah. Karena Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Subhanallah. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, sedang memasuki kajian pada hari ini tentang takwa yang cukup agak panjang sedikit tafsirnya, ya. Dan jarang orang membahas hadis ini, padahal ini berkaitan dengan takwa. Ramadan harus mengupas ini sehingga kita bisa mengerti la'allakum tattaqun. Sebelumnya marilah kita berdoa, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, dimanapun berada, ya. Baik yang di Amerika, ya, baik yang di Kanada atau yang di London, Ibu Anastiti ini, ya. Mudah-mudahan, atau di Inggris lah, saya nggak tahu tepatnya di mana. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, sungguh benar kami telah menzalimi dari diri kami sendiri. Kalaulah bukan rahmat dan ampunan Engkau, sungguh benar kami termasuk hamba-hambamu yang merugi. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Allah yang maha mengetahui apa yang ada terjadi pada diri kami dan isi hati kami yang terdalam. Engkau telah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Engkau telah menciptakan kami, Engkau tahu apa yang terbesit dalam hati dan pikiran kami yang terdalam. Ya Allah, jagalah diri kami, ya Allah. Dari dosa hati ini, Allah ma'ati anfusana taqwaha. Wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliha maulaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami dari kekotoran jiwa. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kami kecuali Engkau, wahai yang menciptakan kami, melindungi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengajarkan kita untuk selalu berzikir, membersihkan hati kita, karena tidak ada satupun yang terlepas daripada dosa. Baik, salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, bayangkan ini ada hadis yang sangat penting sekali. Saya akan merangkan, ya. Kebetulan saya lagi di dalam perjalanan ini di musola yang kecil, ya. Tentang takwa itu sendiri.
Semua tidak ada yang tidak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Berarti goal tujuan adalah takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ada hadis Rasulullah SAW tentang takwa. Dan ini yang selalu saya ungkapkan banyak kajian-kajian. Akan tetapi betapa banyak orang tidak memperhatikan. Bahkan dalam 1 bulan penuh kita nggak pernah mengupas hadis tentang takwa ini sendiri. Subhanallah. Kemarin kita sudah membahas tentang bedanya iman dan takwa. Sudah berapa puluh tahun kita sholat, puasa, tapi tidak mampu membedakan di manakah iman, di manakah takwa. Subhanallah. Tentu orang sholat Allahu Akbar, dia beriman. Tapi orang sholat belum tentu bertakwa. Maksudnya bagaimana? Karena takwa arti kemarin sudah kita bahas adalah menjaga, memelihara. Terus kalau sholat apa yang dijaga? Saya tidak membuat maksiat, saya taat pada Allah. Betul. Tapi hati dan pikiran Anda belum tentu Anda jaga. Ucapan boleh mengucapkan Alhamdulillah segala puji. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah Maha Suci. Ucapan dan kita mengerti artinya. Tetapi hati belum tentu berzikir. Contoh yang gampang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pikiran kita selain Allah. Mikir makanan, mikir kerjaan, mikir ini. Subhanallah. Betapa banyak ucapan kita menunjukkan keimanan kita, hati kita tidak bertakwa. Tidak menjaga hati dan pikiran. Bagaimana kita bisa menjaga hati pikiran kita? Kita lihat kasih contoh Rasulullah sangat deskriptif tentang ini, sangat jelas. Akan tetapi amat sangat disayangkan hadis yang agak panjang ini, hadis sahih tidak dibahas, yaitu tentang at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengucapkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Rasulullah SAW menjelaskan ini 3 kali dan beliau meletakkan tangan beliau di tangannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini, di dada kita. Tangan beliau diletakkan di dada beliau. Berapa puluh tahun kita puasa, tapi tidak pernah kok takwa ada di dada. Emang ada apa bedanya? Kalau bahasa kerennya ini affection. Di sini disebut cognition. Ini kita tahu, sholat menghadap Allah, saya tahu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tahu. Tapi ketika dalam perilaku, membesarkan diri saya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi perilaku kita, inilah saya. Tidak lagi membesarkan Allah. Sampai pun statusnya seorang ustadz, seorang kiai, seorang siapapun. Dia da'i harus mengagungkan Allah. Di dalam waktu yang bersamaan, dia membesarkan, who am I? Inilah aku. Tebar fotonya di mana-mana. Jreng, mana. Dia membesarkan dirinya. Astagfirullahaladzim. Maka orang ini bertakwa, bukan orang ini beriman, bukan orang kafir, tapi belum tentu bertakwa. Nanti di akhirat akan ketahuan siapa yang betul-betul bertakwa, yaitu mengagungkan Allah. Nah, di sini yang disebut dengan dada kita dipegang oleh Rasul ini. Takwa di situ. Orang sholat tahu dia menghadap Allah, tapi orang sholat belum tentu merasakan menghadap Allah. Kalau hanya tahu, semua tahu. Dari yang dosa kecil, yang suka marah-marah, tahu marah-marah itu tidak baik. Tapi dia marah, tahu di sini. Tapi dia nggak bisa bersabar karena belum sampai di sini. Yang dosa besar, para koruptor, dia tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Tapi dia mencuri karena tidak sampai di sini. Di sini beda takwa. Nah, ketika hati dan pikiran kita terjaga, perilaku kita terjaga. Sebaliknya, ketika hati dan pikiran kita tidak terjaga, maka perilaku kita tidak terjaga. Para koruptor merasa tidak ada yang melihat dia mencuri. Orang yang, nah di sini yang Rasulullah SAW, ternyata hati kita. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang agak panjang, ya, yang agak panjang. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, hadis sahih. Rasulullah SAW dari Abi Hurairah mengatakan, la tahasadu, satu, wala tanajashu, sin besar, wala tabaghadu, wala tadabaru. Ini penyakit hati semua ini.
Subhanallah. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd. Wa kunu ibadallah ikhwana. Subhanallah. Ketakwaan dikaitkan dengan kesalehan sosial horizontal. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdilu. Seorang muslim tidak boleh menghina orang muslim karena kita bersaudara. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kita ini hamba-hamba Allah semua bersaudara. Enggak boleh menzalimi. Wa la yakhdilu. Jangan sampai Anda membiarkan apa? Yakhdiluhu itu artinya yatruku. Biarin aja, biarin aja, biarin aja, cuekin aja. Apalagi bahasa Betawinya, biar mampus. Astagfirullah. Ada kata-kata ini, gugurlah ketakwaan Anda. Biar rasa, itu nggak boleh. Subhanallah. Ini karena at-tanasur adalah wajib, saling menolong. Nggak boleh biarin gimana, biarin. Subhanallah. Nah, lanjutkan hadisnya. Dari kata-kata la yudhlimuhu, wa la yukhziluhu, wa la yahkiruhu. Apa sih dia? Menghina. Nanti kita akan bahas. Ketika membahas ini semua dosa-dosa hati yang kotor-kotor ini, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila thalath marratin bihasbi imri'in min asy-syarr ay yahqir akhahu al-muslim. Ini jadi pegangan kita. Tolong Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kan direkam nih ya. Tolong ini direkam dan kita share rekaman ini ke anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan kupas hadis ini. Mudah-mudahan hadis sahih ini bisa kita pahami dan boleh dicatat. Baik, pertama kali Rasulullah SAW mengatakan la tahasadu. Bukan la tahsad, bukan jangan dengki. Tapi kata-katanya la tahasadu. Tahasadu saling dengki mendengki. Subhanallah. Hasad itu apa? Hasad itu at-tamanni bi izalati ni'matil ghair. Ngarepin orang jelek. Bahasa yang lain SMS, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu SMS tuh. Iya kan? Mentang-mentang kaya. Itu kesel banget melihat orang senang. Mentang-mentang gitu. Biar bisa bergeledek nah kan gitu. Nah ini kayak gini-gini ya, hasad. Apa itu? Nah, itu dari kedengkian. Kenapa ada alif di sini? Tahasadu. Tahasadu. Tersaling. Kalian tuh saling. Berarti berkolaborasi dalam hasad. Nih mama, hati-hati mama. Iya dong. Tahu nggak sih? Iya. Kalimat la tahasadu itu kalian saling. Entah yang satu hasad, yang satu hasad, yang satu berkelompok pula, yang satu kelompok ini hasad terhadap kelompok ini. Allahu Akbar. Yang selanjutnya disinilah disebut dengan hasad. Iyyakum wal hasada, fa innal hasad ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hadr. Jauhi yang namanya hasad. Karena hasad itu adalah laksana api. Hasad itu menghancurkan kebaikan kita. Udah sholat, udah zikir, udah baca Quran, udah puasa. Itu kebaikan yang kita bangun. Hancur karena hasad. Nabi yang ngomong nih. Dia laksana api memakan kayu bakar. Jadi api. Jadi kalau saya ngeliat api itu, astagfirullah. Pertama, auzubillah minasyaitonirrajim dengan ya Allah lindungi aku dari api karena setan dari api. Kemudian ya Allah, Allahumma ajirni minan nar. Allah ya Allah, jangan sampai masuk neraka ya Allah. Allahumma aktub minal utaqa. Ya Allah, jadikan aku tertulis orang-orang yang dibebaskan dari azab api neraka. Nah, ketika ada api langsung di otak saya, inilah penyakit hasad. Karena ungkapan api adalah hasad. Siapa yang mengungkapkan? Rasulullah SAW. Jadi semuanya muaranya di mana di sini? Apakah perjalanan sehat? Tambah cantik, tambah mati. Nggak kelihatan kan? Berarti Ramadan ini kita la'allakum tattaqun membangun ini. Jangan sampai ada hasad. Ngarepin orang hancur, nggak boleh. Subhanallah. Jadi hasad ini tadi laksana apa? Api memakan kayu bakar.
Maka itu hati-hati dengan hasad. Jadi kalau kita ngelihat orang lain mendapatkan nikmat, ya Allah, alhamdulillah dia mendapatkan nikmat. Jadi kita syukuri. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan nikmat yang baik. Ada hasad yang baik. Apa itu? Ghibtatun. Ghib pakai totun. Soalnya saya ngeliat, orang ini selalu sedekah, duitnya banyak orang ini. Aku mau seperti orang ini. Orang ini ngaji terus. Aku mau ngaji seperti itu. Ya, orang ini Masya Allah. Sholatnya rajin. Aku mau. Nah, itu bagus. Ya, tapi ini pakai Rubicon. Aku mau tuh. Dari jadi dirjen pajak. Astagfirullahaladzim. Kacau banget ya. Ini hati-hati nih. Jangan hasad yang tidak dibenarkan. Hasad yang dibenarkan apa? Ya ghibtah tadi. Allah. Kita ngeliat orang baik banget, ya Allah baca Qur'annya pinter, sedekahnya ini orangnya Allah, saya ingin kayak dia. Nah, itu boleh tuh. Masya Allah. Jadi ada hasad yang dibolehkan, ada hasad yang diharamkan. Ya. Orang ini selalu baca Quran, pagi baca Quran rajin, sampai Qurannya dibuka terus di kamarnya gede. Kamar yang paling kelihatan Quran, kita buka Quran, Masya Allah. Udah berapa puluh tahun dibaca Quran kayak begini. Saya ingin kayak begini. Melihat orang ini selalu dekat dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Itu boleh? Boleh. Kudu begitu. Orang Betawi bilang kudu begitu. Emang harus begitu. Ini hasad yang boleh. Namanya ghibtah. Ghibtatun. Lanjutkan hadisnya. Wala tanajashu. Nah ini jarang terjadi pada diri kita ya. Dia biasanya barang-barang lelangan. Dilelang. Ini harganya berapa? Dia main mata. Main mata. Nanti dinaikin. Harganya seandainya 2 juta. Aslinya. Oke, saya lelang. Tiba-tiba ada ngomong, saya kasih 5 juta. Teman yang satu lagi, 7 juta. Padahal yang ngomong 5 juta dan 7 juta itu tidak ada keinginan untuk beli. Cuman untuk merangsang orang beli yang lain. 7 juta. Aku 10 juta deh. Nah, yang ngomong 5 juta dan 7 juta ini tidak ada niat beli. Itu namanya tanajus. Kadang-kadang kita main mata. Jualan itu main mata kadang-kadang. Ini bagus. Itu terjadi berapa tahun yang lalu sampai sekarang mungkin. Anda di toko, Pak sini Pak. Ini dapat paha, dapat ini Pak, dapat kupon. Anda dapat ini, dapat ini. Kalau beli ini potongnya. Bohong semua. Subhanallah. Hati-hati. Bermain tipu-tipu agar naik harga dan bla bla bla. Yang kedua, yang keberapa ini? 3. Wala tabaghaduna. Nah, ini sering terjadi. Kita lagi tenang-tenang orang ngomong, akhirnya bikin marah, emosi. Al-baghd itu adalah bikin marah. Yang tadi kagak marah jadi marah. Kita lagi damai-damai, ternyata tiba-tiba orang ini gini, tahu nggak si Anu gini, oh ya, raja. Emang tuh ini saling merangsang amarah. Saling membakar amarah. Saling bikin gedek, bikin kesel. Ini semuanya ini tentang penyakit hati yang bertentang dengan takwa. Bahasa yang lain, puasa kita rusak gara-gara ini. Nah, ini yang jarang dibahas. Puasa kita rusak gara-gara ini. Bikin orang marah. Yang tadinya nggak marah, anteng-anteng cerita gini-gini, akhirnya terangsang jadi marah. Gitu kan? Hati-hati ini puasa kita jangan sampai rusak. Tolong hadis-hadis seperti ini kasarnya dipromosikanlah ketika sebelum Ramadan, apalagi bulan Syawal, melatih puasa hati kita. Ini puasa hati semua. Kok puasa hati? Karena yang dibahas oleh Rasulullah SAW adalah tentang penyakit hati. Tadi wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu gitu. Marah apalagi di WA. Cari-cari dukungan untuk menyudutkan si fulan, cari dukungan untuk menjelekkan si fulan, untuk bikin marah si fulan kepada yang lain. Nah, ini berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita nauzubillah termasuk orang-orang yang nauzubillah. Nah, kalau Anda sukses Ramadannya, ini rontok semua. Kenapa? Karena orang bertakwa, rasa hati ini dilihat oleh Allah. Damai. Yang ada penyakit hati, bersih. Bersih. Yang tadi maunya hasad,
Astagfirullahaladzim, ya Allah, engkau tahu isi hati, kenapa aku ada hasil, ya Allah, jangan sampai ada hasil, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, dia ngontrol, dia menjaga hatinya. Tadi mau main mata, bayangin hati gini, triki-triki lah, tipu-tipu lah. Oh, astagfirullahaladzim, kenapa aku gini? Yang tadinya, mau saya ceritain, biar dia gedek, marah. Akhirnya saling marah. Ataupun mohon maaf, kadang-kadang kita marah, yang tadi ini ucapan kata-kata, mata lo di mana? Merangsang dia marah. Kemudian menyebut binatang, dasar zebra. Now, nggak ada binatang zebra sih, ada binatang yang lain. Gitu kan? Nggak mungkin disebut di sini nyebut itu. Dasar, gitu. Soang, nggak mungkin adalah. Nah ini namanya tabaghut namanya. Labeling, bikin dia marah. Apapun, kasih julukan biar dia marah. Ini penyakit hati semua. Orang yang berpuasa, kalau ada ini penyakit ini, rusaklah puasanya. Maka masuk klasifikasi apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, banyak umatku yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan lanjut. Wala tadabaru. Tadabar, dubur itu belakang. Tadabur itu saling membelakangi. Enggak dia nggak mau ketemu saya. Gitu kan. Ogah, no way. Gitu kan. Subhanallah. Ini hadis. Kalau saya ngomong buang ke laut lah. Nah, tapi Nabi yang ngomong, apakah Anda membuang ke laut? Biarin aja. Subhanallah. Rasulullah SAW kita sudah ikrar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita berikrar Muhammad adalah utusan Allah sebagai suri teladan. Nabi bilang jangan saling membelakangi. Mau ikut pengajian, saya ikut pengajian. Ada dia, nggak mau. Nah, ini namanya membelakangi. Yang satu ngelengos. Subhanallah. Subhanallah. Pokoknya orang itu nggak boleh ke sini. Walah. Bahkan masjid, orang itu nggak boleh ke masjid ini. Nggak tahu ya, gitu kalau zaman dahulu. Ogah saya ketemu dia. Ogah saya ketemu dia. Kemudian saya ketemu macan. Gitu. Ini bahasa-bahasa yang tadabur namanya. Wala tadabaru. Tadabaru itu jangan saling membelakang. Bahkan udah kelar Ramadan, besok Idul Fitri ataupun waktu Idul Fitri, soal rumah, sorry ya, sorry Dori, astagfirullah. Ketemu dia, yang satu, ini penyakit banyak banget di kalangan mak-mak, gitu. Ya bapak-bapak juga sih. Ini penyakit hati semua. Terus ngapain kita puasa? Puasa itu membersihkan jiwa. Jangan-jangan puasa ini puasa yang terakhir, terbaik, terakhir. Kita nggak tahu. Nah, di sini harus kita pahami penyakit perkara. Nanti tadi hadisnya adalah at-taqwa huna sampai 3 kali. Ini hadis panjang. Subhanallah. Wala yabi' ba'dukum ala bai'ba. Jangan jualan di atas jualan. Maksudnya gimana? Saya mau beli pisang tanduk ini. Berapa pisang tanduknya? Harganya satu pisang nih, harga 10.000, 8.000 boleh nggak? Tiba-tiba ada orang, ya udah saya 10.000, itu dosa. Pisang tanduk dihitung per tanduk, per pisang. Oh, seandainya saya beli pisang, ini pisang apa ini? Pisang Ambon seandainya. Berapa harganya? 15.000. Boleh nggak 10.000? Tawaran lagi mau, tiba-tiba udah anak ambil 15.000, yang satu ngelongok. Subhanallah, dosa, gitu kan. Sama orang mau nikah, al khidbah ala khidbati akhi. Dia mau lamar, wahai Aisyah, seandainya nama saya Iman, Aisyah, I love you, saya mau lamar Anda. Tiba-tiba ada namanya Budi datang, sama aneh aja Aisyah, itu nggak boleh, haram, gitu kan. Akhirnya kan Iman sedih banget. Aisyah ambil si Budi. Kan contoh. But lu nggak boleh begitu. Hadis Nabi ngomong. Baru kasih tahu. Kalau ini kelar dulu. Kecuali Aisyah udah. Oke, aneh nggak mau sama ente. Lamar orang lain. Boleh. Silakan But. Aneh udah ditolak. Ini berandai-andai. Ini hadis Rasulullah. Jangan sampai kita ini menyakiti hati orang lain dengan cara seperti ini.
Jadi jual beli pun nggak boleh ditiban. Orang lagi tawar-menawar, tiban, pom. Gitu. Inilah akhlak Islam. Dijaga. Subhanallah. Kita kadang-kadang nggak memikirkan akhlak Islam. Yang penting saya untung. Orang dia kagak mau, biarin aja. Saya mau. Gitu. Ini transaksi belum selesai, ditiban. Dengan mata begini, pisang apa haramnya? Dia ridho-ridho, yang jual mau jual 20.000, saya udah siap 20. Padahal yang tadi di samping itu udah mau beli 15, menawar-nawar. Pisangnya kagak berkah. Yang jualan dapat uang 20.000 kagak berkah. Yang dapat pisang kagak berkah. Subhanallah. Hati-hati. Ini kalau mama ke pasar lagi tawar, berapa itu? Segini. Udah aku ambil deh. Haram. Haram. Karena nyakitin. Maka kalau udah Bu, jadi beli nggak? Enggak, saya oke saya beli boleh. Itu boleh. Udah kelar duluan. Kayak tadi, Man, lu gimana? Jadi nggak? Saya ditolak sama Aisyah. Ini masuk ya? Oke, silakan masuk. Itu boleh. Kalau jadi harus selesai dulu tes. Itu hukum Islam. Jadi disitulah Islam menjaga hati, perasaan orang lain. Subhanallah. Ini berbicara takwa loh, jangan salah. Jadi ujungnya ini bicara takwa. Karena betapa banyak orang tidak membahas takwa ini. Takwa itu penyakit hati. Setelah kata-kata la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'. Lanjut. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Subhanallah, ini keren banget. Jadilah Anda semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jangan saling memusuhi. Damai itu penting. No way. Apa itu no way? No. Anda ikuti hawa nafsu, bukan ikuti Allah. Subhanallah. Ini Nabi yang bicara. Al-Muslim, akhul Muslim. Kita ini bersaudara. Maka itu saya kementawa, ya Allah, nangis, ya Allah, ini saudara saya miskin banget, ya Allah. Ada anak kecil sakit, berobat. Jauh Pak Ustaz, kecamatan, 8 jam. Nanti kalau kecamatan nggak bisa, nyebrang laut. Kita harus ke rumah sakit. Bawa. Kita ini saudara. Walaupun kita nggak kenal, ya Allah. Ini bapak-bapak ibu saya lagi ngumpulin pakaian. Please. Biasanya semua pertanyaan, kapan hari terakhir? Kapan hari terakhir? Hari terakhir. Buruan, kalau perlu hari ini bawa tuh ke Cinere. Apalagi yang di arah Cinere, udah habis sholat tarawih datang, taruh. Nggak usah pakai lama. Kita ini bersaudara di sana butuh pakaian. Nanti ini jadi peringatan di akhirat. Ntar aja dah, nggak jadi. Sampai tahun depan nggak jadi. Anda meninggal, dipanggil oleh Allah. Dulu ada orang minta pakaian Anda nggak ngasih. Itu mesti ditanya, ini hadis riwayat Muslim. Jadi ada orang minta pakaian Anda tidak ngasih, padahal pakaian Anda dijejer Jakarta, Jogja, sampai itu pakaian. Allahu Akbar. Pakaiannya banyak. Coba bapak-bapak ibu lihat lemarinya. Banyak pakaian kan? Lemari pakaian. Kalau lemari es mah nggak ada pakaiannya. Lemari, coba lihat. Pakaian udah ini tinggalin ya nih. Kasih bungkus buat aksi pribangsa. Langsung kirim. Anda malas, pakai Gojek. Nih, kirim ke sini, berangkat. Kelar, nih orangnya. Udah. Bayar Gojek selesai, duduk manis, baca Quran lagi. Zaman sekarang. Kita yang bersaudara. Di sana butuh. Maka kata-kata saudara di mana? Di sini. La yazlimu, wa la yukhzilu, wa la yahqiru. Kita ini nggak boleh menzolimi, mengkhianati, tepu-tepu. Nggak boleh. Nah yang penting, wala yukhzilu. Nah ini bapak-bapak ibu, jangan cuek kalau bahasa gaul. Orang sedih, biarin aja. Biarin. Bahkan caci maki, rasain, syukurin. Itu nggak boleh tuh. Rusak puasa Anda. Kalimat wala yukhzilu, jangan Anda biarkan mereka dalam susah. Tolong. Nah sekarang bapak-bapak ibu tahu bagaimana suku Tawana di Sulawesi Tengah sana. Di Morowali Utara. Betapa banyak fakir, kir fakir. Ya Allah, ya Rabb. Ada satu dusun, semua Islam, mau masuk Islam di lambe tanah. Dia butuh masjid, dia butuh guru. Ini saya lagi nyari guru.
Siapa yang mau ngajar di gurun hutan sana, kagak ada listrik, beras nggak ada, apalagi sinyal. Tapi kita biarin aja. Mereka butuh baju, mereka butuh pakaian, mereka butuh, semua butuh. Subhanallah. Nah, kita punya pedulian. Jangan cuek, harus peduli. Orang susah kita pikirin. Subhanallah. Ini mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, saya nggak tahu nih. Biasanya ini jadi curhat ya. Ini mohon maaf ini. Bu Dewi saya curhat di sini. Ini curhat nih Bu Dewi. Mohon maaf. Saya curhat nih Bapak Ibu, saya curhat. Biasanya saya tuh ngumpulin pakaian itu berbulan-bulan. Nggak dapat pakaian bekas. Tapi yang kualitas. Yang layak. Berbulan-bulan. Ternyata ngumpulin pakaian aja susah minta ampun. Kenapa? Karena semua orang cara berpikirnya, tar aja deh, tar aja. Hari terakhir kapan? Ya Allah. Ingat Ali Imran 114. Ingat surah apa? Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran. Ayat 114. Kita ini kalau nolong orang, cup. Top, itu orang soleh. Nggak pakai entar. Kalau mana? Al-Quran. Orang-orang yang soleh, alladzi yusari'una fil khairat, bergegas dalam berbuat kebaikan. Ini gini, tar aja lah. Kemarin saya dari Purwakarta, ya kan? Ada Kiai Sobirun, ayo Pak Ustaz kita merintis pondok pesantren tahfidz. Saya mikir ya Allah. Oke, bismillah. Gerak. Wah, dibantu oleh Pak Iman. Wah, kita bikin video. Oke, gimana kita bikin merintis dari nol? Ada lahannya, ada semua ini. Gerak cepat. Nah, sekarang saya mau ngetes. Ayo kita kumpulkan pakaian bekas yang layak. Jangan pakai yang udah jelek, yang welek tenan, yang udah jelek, yang udah bitik-bitik kalau dikasih janganlah. Sekali-kali Anda tidak dapat kebajikan kecuali ngasih yang Anda cintai. Yang Anda cintai, kasih. Maksudnya baju bukan suami, kasih jangan. Saya punya kasih jangan. Saya punya kasih orang enggak, jangan. Maksudnya adalah harta. Coba nanti Bapak-Bapak Ibu, malam ini lihat, sore ini lihat baju-bajunya. Cepat, langsung panggil Gojek, kirim ke Baitur Rahman, Cinere. Di sana ada yang tanggung jawab yang namanya Rizal. Coba kirim, udah selesai. Allahu Akbar. Ya. Nah, kenapa kita ini al-muslim akhul muslim? Nggak boleh menzolimi, nggak boleh cuek, nggak boleh biarin aja. Kita harus saling menolong. Wala yakdzib. Wala yakdzibu, jangan tipu-tipu. Kita ini orang nipu-nipu, kadang-kala penipuan banyak banget di HP ini. Ini gimana orang ini janjian yang nipu juga sholat. Ini hati-hati kita jangan pakai nipu-nipu. Nauzubillah min dzalik. Sehebat apapun Anda menipu akan ketahuan. Wala yahkiruhu. Jangan menghina-hina. Subhanallah. Ini hati-hati. Jadi dari awal jangan menunjukkan kecenderungan di dalam diri kita melakukan hal itu. Jangan gini, berarti kecenderungan kita melakukan hal itu. Contoh, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Berarti kecenderungan orang untuk berdekat di zina. Wala taqul amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta dengan batil, karena di dalam diri insan ada rasa cinta harta, maka dia yang penting dapat harta walaupun dengan cara-cara yang batil. Dengan cara-cara yang tidak benar. Maka jangan melalui jalan-jalan tidak benar. Udah berbuat baik. Anda nggak dapat, sudah. Anda kerja yang baik, kerja yang berbaik, dapat halal, nggak usah nyolong apapun. Nah ini kan yang terjadi sekarang, astagfirullahaladzim, triliunan. Saya nggak habis pikir lah, ya para pejabat ini korupsinya semakin dasar Indonesia, ya. Ya itulah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Jadi hadisnya wala tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yukhdhilhu wala yukdzibuhu wala yahkiruhu. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, banyak nih.
tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling melirik triki-trikian untuk mendapatkan harga lelang yang tinggi. Tidak boleh Anda menyebabkan orang marah, merangsang amarah orang. Jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallah. Jangan jangan bertransaksi terhadap transaksi orang lain. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena Anda satu dengan yang lain adalah saudara. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti, tidak boleh cuek. Harus peduli. Tidak boleh dia biarkan saudara susah. Jangan tipu-tipu. Jangan underestimate. Tidak boleh. Itu namanya. Ya, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letak di sini. Tangan beliau diletakkan di dada beliau. Dan diulang-ulang sampai 3 kali. Langsung tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, bihasbi imri minasyarr ayyakra akhahul muslim. Cukup orang itu dibilang jahat kalau dia melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Subhanallah. Bihasbi imri minasyarr. Dia udah dianggap yang jahat kalau dia melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Berkali-kali dalam kajian saya, Bapak-bapak Ibu, Anda melihat baik atau tidak, keluar rumah, lihat orang lain. Dia Anda tidak baik. Lihat orang lain. Dia lebih hebat dari saya. Orang ini lebih taat, lebih soleh. Tapi Ustaz, saya lihat orang tatoan. Bau alkohol. Tetap jangan-jangan dia lebih dicintai oleh Allah. Dia bisa taubatan nasuha. Dia menjadi orang yang lebih soleh daripada kita. Begitu cara melihatnya. Kenapa? Ingat. Bihasbi imri minasyarr ayyahkira akhal muslim. Cukuplah dia dianggap jahat. Ini Nabi mengatakan ini setelah berbicara takwa. Apabila dia melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Kullul muslim ala muslim haram. Al-muslim terhadap hak orang lain adalah haram. Apa yang haram? Damu. Wa maluh. Wa irduh. Hartanya, sebelum harta ada darahnya haram baginya. Maksud apa? Tidak boleh Anda membunuh. Haram. Hartanya, Anda tidak boleh 1 rupiah pun tidak boleh mengambil hak orang lain. Allah Allah. Wa irduh. Apa itu ird? Yaitu harga dirinya. Kemuliaannya. Maka itu Anda tidak boleh menghina orang lain. Itu adalah masuk dalam area harga diri orang. Hadis ini Bapak Ibu yang cinta Allah SWT berbicara tentang takwa. Sementara kita saat ini dalam perjalanan menuju la'allakum tattaqun. Dari hadis yang panjang ini kita bisa memahami, ternyata puasa itu membersihkan jiwa kita. Ini tanpa syaitan di dalam bulan Ramadan. Tanpa syaitan. Karena syaitan dalam belenggu. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dari offline lah kasarnya gitu. Anda mau mengetahui siapa diri kita, lihat Ramadan. Kalau Anda di Ramadan sampai ikan yang pelitnya meditnya luar biasa, berarti Anda lebih pelit di luar Ramadan. Kalau di Ramadan Anda marah-marah, berarti di luar Ramadan Anda lebih parah. Itulah diri kita sendiri. Kenapa? Setan lagi nggak menyerang kita kok. Hasadnya dahsyat, subhanallah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Cara mengamalkan hadis ini adalah ma'iyatullah. Ingat materi yang sebelumnya. Bangun rasa bersama Allah. Karena semuanya ada dasarnya. Kita lihat yang satu-satu dari awal. La tahasadu. Hai fulan, kenapa engkau hasad? Yarin, kamu nggak tahu sih, si Anu begini-gini. Berarti dia sakit hati. Hatinya sakit, berkembanglah bakterinya. Jadi hasad. Wala tanajasu. Jangan curang kalau jual beli. Biarin. Dia juga dulu begitu. Wala tabaghadu. Jangan bikin marah. Anda mengata-ngatain, menghina-hina, mencaci maki. Biarin, habis dia juga supaya berangkat dari sakit hati. Jangan saling membelakangi. Biarin, siapa dia? Aku harus minta-minta gitu, begging-begging. No way ya. Kan gitu bahasa gaul. Allahu Akbar. Ini semua karena aku sakit hati. Semua juga sakit hati. Kita bukan malaikat. Nabi juga sakit hati, dihina, dicaci maki. Kebayang Nabi dilempari, mohon maaf, kotoran. Dilempari kotoran, bayangkan. Dihina.
Dalam beberapa riwayat katanya diludahin, bahkan ada yang mau membunuh, kayak ada yang bunuh, bukan puluhan ribu yang membunuh Nabi. Dan Al-Quran selalu digambarkan orang-orang membunuh para Nabi. Ceritanya banyak banget. Saya kalau ngeliat, ya Allah, gimana para Nabi. Ada yang digergaji, ada yang membunuh para Nabi banyak sekali. Inilah manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia pilihan Allah. Maka dia dipik di ujung bukit, di atas Qimmatul Jabal, di bukit, di gunung yang ujungnya paling atas ini. Dia bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang di bawah kaki gunung. Maka dihilangkanlah rasa hasad, dan ya Allah, aku bersama engkau. Di atas paling tinggi bersama Allah. Hatinya menjadi tenang. Kenapa rasa bersama Allah? Orang menghina saya, enggak apa-apa. Orang menghina saya, enggak apa-apa. Menghina saya, mencaci maki, enggak apa-apa. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Dah. Maka dia tidak takut pada manusia, tapi takut kepada Allah. Subhanallah. Karena ini pesan dari Allah. Saya tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Saya tidak boleh merasa, orang lain enggak ada apa-apanya. Karena Rasulullah mengatakan, bihasbi imri minasyarri yahqira akhal muslim. Cukuplah dia dianggap jahat apabila dia melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Menghina maksudnya. Dan itu adalah haram. Haram itu bukan babi doang. Bukan makan babi, makan anjing, makan yang haram. Makan ular itu haram, makan kucing. Gitu kan. Jadi bukan makan kucing itu yang haram. Yang haram itu ketika Anda membunuh orang lain, darahnya, hartanya, ini orang lain. Nggak ngeliat ini, dikit, cuma 10.000 doang. 1 rupiah pun Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Apakah Anda tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu? Dan yang dahsyat lagi, oke, saya tidak bunuh orang, saya tidak ngambil harta orang, tapi ingat, harga diri orang, maka namanya ghibah. Ghibah itu dzikruka, akhaka, lima yakrahu. Anda sebutkan identifikasi si Ano. Anda ceritakan yang mana dia si Ano, si fulan tidak suka. Subhanallah. Kalau saya digibahin biasa, dihina biasa, diancam dibunuh biasa. Oh iya dimentai lah biasa. Di kota juga begini, ada menfitnah, bikin fitnah begini cerita, woi fitnahnya dasar. Ya mau diapain? Serahkan kepada Allah. Subhanallah. Kadang-kala orang bermaksiat pakai bahasa justifikasi, pembenaran. Ceng, aku nggak fitnah loh. Aku ini rahasia antara kita aja apa? Ini loh, Ceng. Ini bener loh, nyata loh, Ceng. Si Ano gini. Nah, mau bener itu adalah gibah, nggak bener fitnah. Dilarang. Kenapa orang itu bisa menjauhi ini semua? Ya Allah, ketika kita mau niat, astagfirullah, ya Allah, engkau tahu ya, astagfirullah. Nah, kontrol hati, menjaga itu namanya takwa. Jadi dari hadis ini takwa adalah orang yang mampu menjaga hati dan pikirannya dari kekotoran, penyakit, bakterinya, hati. Ayo kita sekarang berpuasa. Berpuasa hati dan pikiran kita. Sama-sama kita jaga. Sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Dan la'allak orang bertakwa itu selalu rasa bersama Allah. Kalau saya gampang, takwa adalah 2149. Hafalin 2149. Hafalkan? Bapak Ibu hafal enggak? 2149. 21 itu surat Al-Anbiya. 49 itu ayatnya. Potretlah diri kita. Saya takut Allah enggak? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. 1. Wahum minas sa'ati musyfiqun. 2. Orang bertakwa itu ada 2 karakter yang utama. 1, dia takut Allah padahal dia nggak ngeliat Allah. Dan Allah tahu isi hati kita yang terdalam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terbesit dalam hati pikiran manusia sekecil apapun, sungguhnya kami lebih dekat daripada urat yang ada di dalam leher ini. Allah. Jadi kalau kita takut Allah, yang paling kita takuti hati kita, ya Allah. Kita ngeliat orang jarjuan. Ya Allah, astagfirullah. Itu takwa tuh.
Jadi kita ada niat yang tidak baik langsung astagfirullah. Ma. Itulah manusia yang baik. Itu orang bertakwa. Tahu dari mana redaksi Al-Quran? Orang bertakwa itu bukan malaikat yang suci, cici, nggak ada dosa, enggak. Orang bertakwa juga dosa. Ayat Quran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Apabila mereka berbuat dosa, berbuat kekejian, dia langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka istighfar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, dosa aku, ya Allah, ampun. Nah, itu orang bertakwa. Kadang-kala orang sok suci, saya nggak ada dosa. Nah ini, mana ada orang yang tidak ada dosa. Wastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ya Allah, ampun dosaku. Tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka nggak lagi berbuat lagi. Mau lagi berbuat, nggak ada. Mau diulang lagi dulu. Enggak. Cukup. Nah, itu orang yang taubatan nasuha. Itu surat Ali Imran. Ayat 133, 134, 135, 136. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sekali ada tanya jawab di sini. Dari kemarin belum ada yang tanya jawab. Bapak Ibu please tanya ya. Tanya apa kayak gitu kan. Nah, jadi baik lagi tadi tentang hadis takwa. Coba dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada yang nggak bahas ini? Mudah-mudahan ada. Karena kata-kata takwa ini letak di sini, takwa ini letaknya di sini, takwa ini. Nah, berarti ini kita membahas ini. Dan ternyata Nabi membahas tentang penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Ataupun yang menyebabkan penyakit hati. Orang lagi jualan pisang harga 20.000, yang satu nawar 15.000, ujuk-ujuk Anda, aneh aja 20.000 sini buat aneh. Anda nyakitin orang itu, maka menumbuhkan rasa benci, itu dilarang. Sampai segitunya Islam mengatur. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijaga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan tanya jawab ini kepada Ibu Dewi Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dewi di unmute dulu, itu ke mute. Kebiasaan. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ini saya pingin agak bertanya nih Pak, agak berat juga pertanyaan karena belum ada yang nanya. Terus Bapak men-challenge kita untuk bertanya. Jadi saya pingin nanya nih Pak. Mungkin kalau mau Ustadz lain saya nggak seberani ini nanya. Jadi nih Pak, kan tadi dikasih tahu bahwa apa yang tadi Bapak udah ajarin bahwa kita tuh nomor satu adalah bagaimana kita kebersamaan kita dengan Allah. Dan ini selama kita di bulan Ramadan ini, insya Allah kita semua berusaha untuk mencapai yang terbaik yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini. Istilahnya Pak, 11 bulan kita mungkin kurang padat gitu ya, di bulan ini kita benar-benar kita padatin. Pak, bagaimana menyikapi gitu ya Pak, segala ketakwaan kita yang udah kita asah ini nih Pak, sebentar lagi ini kan begitu masuk ke bulan biasa ya, bukan bulan Ramadan lagi, banyak banget gitu Pak yang perbedaan pendapat, terutama sebentar lagi kan kita juga akan ada pesta politik di negara kita. Jadi itu masing-masing dari kubu itu pasti akan membawa ustadz-ustadz gitu ya Pak ya. Dengan ayat-ayat juga gitu. Bagaimana kita menyikapi Pak apapun keyakinan kita ini supaya kita tuh terlepas dari rasa emosional tadi Pak. Terus menggibahnya itu Pak gitu kan, walaupun itu keluar dengan ayat-ayat dan lain-lain. Karena saya orang awam, jadi saya juga nggak bisa berdalih kepada mereka apa yang mereka omongin. Enaknya sih diem ya Pak, gitu. Tapi pasti akan ada gitu ya Pak. Kita tuh diuji keimanan kita gitu. Gimana Pak solusinya Pak? Kiat-kiat terbaik. Alakamrun man lam ya'rif qadrah. Orang itu akan hancur apabila tidak bisa ngukur dirinya. Saya nggak bisa berenang, masuk sungai yang dalamnya kelelep. Kira-kira gitu. Ya. Kalau Anda gampang marah, nggak usah masuk WA grup yang berbicara tentang konflik, udah nggak usah baca deh. Udah tahu bahasa tuh yang satu ngomong, bahasa yang kasar, udah. Ente permisi aja deh. Ataupun Anda clear chat nggak penting. Atau jangan baca hal-hal yang kayak gitu. Karena Anda tidak mampu menahan emosi. Akhirnya ngomong. Ini ada pertanyaan juga nih. Pak Ustadz jaga hati gimana nih? Ya kan, Japrinya ke sini, Japri ke situ, jangan ke HP saya. Gitu ya.
Jadi Allahumma shalli Muhammad. Kalau kita memikirkan apakah akibat perbuatan ini, mesti kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Ini bahaya. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihat tangan saya, please, lihat tangan saya. Anda berpikir jangan begini. Rugi. Berpikir gini. Ke depan. Akhirat. Kalau saya gini, kalau dagang, cari yang untung. Jangan melakukan sesuatu yang rugi kalau dagang. Berbuat itu yang menguntungkan akhirat. Apapun yang menguntungkan akhirat. Jangan yang merugikan akhirat. Kalau Anda masuk WA group tentang politik, Anda marah. Soalnya Anda pro Anies, yang satu anti Anies, yang satu Prabowo, ribut. Akhirnya putus hubungan silaturahim. Betul nggak? 01, 02 pada ribut nggak? Ributnya Allah Akbar. Akhirnya yang 01 benci sama yang 02. Yang 02 benci sama 01. Terjadi nggak itu? Suami istri ada yang cerai hanya gara-gara 01, 02. Ini kisah-kisahnya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan mati-matian berjuang agar kamu semua terjebak dalam jerumus jurang permusuhan dan saling membenci. Mau mati-matian setan. Aduh. Gitu kan. Kalau yang nggak kuat debat di WA group udah clear chat aja, nggak usah live udah clear atau live udah kelar. Cari yang masuk WA group UAJ aja. WA group saya nggak ada yang ribut kan. Masuk WA group saya, ada nasihat nggak pakai ribut di situ. Share bagus, manfaat gitu kan. Ini dapat wawasan kita, Allahu Akbar, gitu kan. Jadi itu kita ukur diri kita. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita kadang-kala dalam tanda kutip dipaksa oleh Allah benturan dengan orang lain. Dipaksa Ustaz. Loh, lihat perhatikan. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Oh, bicara haji Ustaz. Lihat ini. Ramadan untuk ibadah. Redaksi surat Al-Baqarah 197 berbicara haji pada bulan-bulan tertentu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Redaksi ini adalah bulan haji yang sudah ditentukan Allah. Harus bekal taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal takwa ya. Haji ini berbekal takwa. Loh, Syawal. Sebelum Syawal, Ramadan. Ramadan, la'allakum tattaqun. Udah dapat takwa, diceburin kita dalam haji. Haji itu berinteraksi dengan orang. Naik masuk lift, rebutan. Di tenda Mina, rebutan makan. Di tenda Arafah, waduh, diuji kesabaran kita. Diuji. Anda bisa baca Quran. Pakai AC. Wih, kamar cendian, baca Quran cendian. Hatam. Soal ibadah nanti, oke, di dalam kamar. Coba haji. Nggak bisa sendiri Anda berinteraksi dengan orang, tawaf. Disebut orang ngantri wudhu, itu dipaksa benturan, diuji kesalahan individual Anda dengan kesalahan sosial Anda diuji semua. Maka sebelum Anda haji dimasukkan sekolah namanya Ramadan, karena haji ritualnya dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau bicara bulan 10, bulan 11, bulan 12, bukan Oktober, November, Desember. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Benturan dengan orang pasti. Iya. Alhamdulillah. Sorry, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi benturan dengan orang. Iya pasti benturan dengan orang. Nah, benturan itu dikuatkan Anda selama bulan Ramadan. Dibersihkan hati Anda. Dari hasad, dari dengki. Taf, masuk haji. Gitu ya. Ini ya ada telepon nih. Dari orang haji. Allah. Subhanallah. Udah nggak apa-apa. Intinya begini, Bapak Ibu yang cinta Allah semua. Kalau Anda tidak mampu, udahlah. Jangan masuk politik yang ribut-ribut. Oh, saya mau Anies. Wah, yang benci Anies saya benci. Nggak boleh. Oh, saya mau Prabowo. Nggak. Ngapain? Dulu 01, 02, sekarang akhirnya gabung. Yang cerai. Prabowo sama Jokowi gabung. Yang cerai tetap cerai. Kan gitu, lucu banget. Gitu. Maka itu kita harus hati
hati-hati. Jagalah hati kita dari penyakit hati. Allah alam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu Bapak jangan ke HP saya ya. Oh, jangan ke HP saya. Pak, ini ada yang japri ke saya juga, Pak. Jadi saya bacain aja. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ada seorang suami yang tidak jujur dan sudah berbuat zolim kepada anak dan istrinya. Memakan harta anak dan istri sambung. Istri sambung ya, untuk menghidupi keluarganya yang terdahulu. Kalau sedikit tidak apa-apa, ikhlas insya Allah ya. Masalahnya ini adalah dalam jumlah yang sampai keluarga di sini terlantar hingga makan dan sekolah anak-anak terganggu. Namun ketika istri sedikit saja memulai pembicaraan, suami ini langsung mengatakan nyinyir sehingga istri tidak bisa berkata-kata lagi. Istri seperti ditunjukkan suatu fakta kebenaran dari Allah, padahal kalau jujur istri tidak memasalahkan keburukan dan kezoliman yang telah dia perbuat karena suami menolak kebenaran. Tidak berdosakah bila istri menyelidiki secara diam-diam untuk mengetahui kebenaran, untuk sekedar mengetahui kejujuran suami saja, bukan untuk menyudutkannya? Syukron Pak Ustadz. Kalau pertanyaannya yang begitu ya enggak apa-apa, boleh, enggak ada masalah. Nah sekarang yang paling penting ya untuk menyelidiki itu boleh dan sah-sah saja, nggak ada masalah. Nah permasalahannya bagaimana sikap kita nih, tadi suami jahat banget ya, makan harta dan seterusnya, tidak jujur, tidak menafkahi gitu kan. Memang ada orang-orang seperti itu. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kembali lagi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa nasatum falah. Coba lihat, kita banyak beristighfar. Bisa jadi itu karena dosa kita yang terdahulu. Gitu kan. Ini yang saya dengar ini berarti suami kedua berarti kan. Ternyata dia suami keduanya ini makan hartanya kan. Dan ini istrinya istri sambung juga Pak. Jadi istri kedua mungkin ya. Kalau suami kedua, istri yang kedua juga nih berarti kan. Dan ini kezaliman. Lihat flashback. Kalau Allah Anda tinggalkan, maka Allah menjadikan Anda lupa terhadap diri Anda sendiri. Maka itu Anda harus banyak istikharah sebetulnya. Mungkin Anda menikah dulu meninggalkan Allah, tidak beristikharah. Akhirnya akibatnya seperti ini. Tapi itu kalaupun sudah istikharah dan inilah yang terbaik, kenapa? Kita diuji di hati kita. Kalaupun setiap orang itu bapak-bapak ibu-ibu boleh membuka lembaran hidupnya dan dibolehkan oleh ini kalau boleh dibolehkan untuk komplain, pada komplain semua tuh orang, ya kan? Soalnya Bu Dewi, coba lembaran hidup Anda mau komplain, mau, saya nggak mau kayak gitu, kira-kira gitu. Dan Anda, saya ingat sekali ketika saya baca tafsir Sa'rowi, saya nangis, saya diem, karena Sa'rowi mengatakan kalian akan menangis. Kata-kata buku itu saya nangis akhirnya waktu itu. Padahal saya masih bujang. Kenapa nanti nangis? Enggak. Saya kadang-kadang baca buku, baca Quran, nangis ya Allah. Emang Imam Sa'rowi mengatakan apa? Kalaulah lembaran hidup orang itu dibuka dan orang akan komplain kepada Allah. Dan setelah dibuka semua tabir oleh Allah, ternyata keburukan itu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Oh ya, iya. Di sisi sinilah ilmu nggak sampai. Ini namanya waman util hikmah faqad util khairan katsira. Ini namanya ilmu hikmah namanya. Hikmah di balik ini apa? Setiap orang kalau Anda boleh komplain, semua komplain di sini. Walaupun Anda punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tetap komplain. Oh iya. Walaupun Anda punya rumah yang bagus, mobil yang mahal, tetap Anda komplain. Saya nggak mau begini, saya lebih begini aja dah. Ini saya lagi di kampung nih, bapak-bapak. Ini di kampung nih. Ini jualan ikan-ikan. Ini kampung nih. Ini di misalnya kalau saya buka di belakang, wih, kampung banget nih. Saya ngeliat, ini ada jual ikan tuh. Subhanallah, kalau kita ngeliat orang kampung damai kan gitu kan, ada sawah, ada ini, nyeletuk dalam hati kita. Kayaknya enak dia dah daripada kita, walaupun kita punya mobil, punya rumah. Itu kadang-kadang gitu. Oleh Allah, dan di situ musibah yang Anda hadapi itu dan di balik itu kebahagiaan yang luar biasa. Hitungannya Allahu Akbar.
Nanti yang bertanya belajar surah Al-Kahfi, khususnya pada ayat 60-an sampai ayat 80-an. Dibaca berulang-ulang. Kapan-kapan kita bahas. Ya, next. Halo? Belum Ya, ada nih unmute. Pak pertanyaan dari yang lain, tapi ini tadi Pak, alhamdulillah sih. Tapi udah pada mengerti berarti. alhamdulillah ya Pak. Jadi itu tadi ya Pak, bahwa di setiap kali kita ada musibah dan ada ujian, bagaimana kita bisa melihat itu melalui ilmu hikmah ya Pak ya, supaya kita lebih banyak bersyukur di balik semua kesukaran kita itu adalah sebenarnya keberuntungan untuk kita. Jadi Iya, mungkin betul. Pak, saya mohon untuk Pak Ustadz untuk menutup dan membacakan doa untuk kita, dan silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa. Selalu doa saya ulang-ulangi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kekuatan jiwa takwa yang bersih ini. Di sini ada jiwa fujur, bersihkan kami jiwa kami, ya Allah. Kuatkan takwa kami, bersihkan dari yang fujur. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa ini, mensucikan jiwa, kecuali Engkau. Engkau yang menciptanya, Engkau yang melindungi kami, Engkau Tuhan kami. Subhanallah. Itu hadis Nabi. Ya. Marilah kita berdoa dengan doa itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami memohon pada waktu-waktu yang mustajab, yaitu ketika kami berpuasa dan menjelang azan maghrib ini, ya Allah. Kami mohon dengan Asmaul Husna seluruhnya, baik yang kami ketahui dan Asmaul Husna yang tidak kami ketahui. Kami berdoa dengan Ismul A'zam, sebagaimana janji Rasulmu apabila disebut dengan Ismul A'zam, doa kami akan dikabulkan. Lakal hamd antal ahadul fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakal hamd antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyul qayyum. Ya Allah, sampaikan salam salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Salam salawat kami sampai kiamat kelak, ya Allah. Jadi karena setiap saatnya menjadi salam salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar kami telah mendirikan, ya Allah, dengan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kami. Ada hasad, ada dengki, ada kebencian. Ya Allah, kalau bukan Engkau, tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kami dari kekotoran hati. Kuatkanlah jiwa takwa kami, ya Allah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliha wa maulaha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub azwajina wa banatina wa auladina ala din wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, hati pasangan hidup kami, hati anak-anak kami agar selalu berpegang teguh pada agamamu, ya Allah. Kuatkanlah keimanan mereka, ya Allah. Kalaulah kami salah, benarkanlah kami, ya Allah. Kalau kami keluar dari jalur yang benar, luruskanlah kami, ya Allah. Kalau kami khilaf, ampunilah kami, ya Allah. Kalau kami masuk dalam kegelapan, berikanlah cahayamu, ya Allah. Kalau kami dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak keturunan kami, hamba-hamba yang bertakwa padamu, yang selalu merasa bersama Engkau, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkanlah doa kami semua, ya Allah. Bersihkanlah jiwa kami semua, ya Allah. Jiwa anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami kelak yang mana kami tidak tahu sampai kapan keturunan kami akan hidup dan bagaimana mereka hidup kami tidak tahu, ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang saleh, yang bertakwa padamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau tulis utaqa'u minan nar. Allahumma aktubna utaqa'u minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dibebaskan dari azab api neraka. Orang tua kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, dan anak-anak kami, ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, sebagaimana janji engkau dan Rasulmu setiap malam Ramadan, engkau tulis orang-orang yang engkau bebaskan dari azab api neraka. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak dan kami, hamba-hamba engkau yang engkau tulis bebas dari azab api neraka. Allahumma ktubna utaqa, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wa azwajina ya Allah wa dhurriyyatina minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Bimbinglah hati kami. Sangat sulit sekali kami ya Allah, hati kami untuk menjadi orang-orang yang selalu mengikuti aturan Engkau dan Rasul-Mu, kecuali Engkau memberikan kekuatan dalam hati kami. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hanya kekuatan dari Engkau sehingga hati kami bersih. Hanya kekuatan dari Engkau ya Allah sehingga hati kami bersih ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah dengan cara membaca Al-Quran dan selalu ingat akhirat sebagaimana pesan Rasul-Mu, yaitu dengan dua cara, membaca Al-Quran dan selalu ingat kematian. Sehingga kematian ini adalah hal yang sangat menakutkan. Jadikanlah kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Makasih Bu Dewi. Terima kasih.